Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat selalu ya. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Bahwa saya juga sangat terkejut dengan pupuk yang ketiga pupuk ini jika dipadukan menghasilkan formasi pupuk yang luar biasa, khususnya untuk sawit ya. Sehingga saya tertarik untuk membahasnya. Mari kita bongkar teman-teman, mengapa pupuk ini yang dipilih oleh pengguna tersebut dan alasannya ada apa. Kita bongkar teman-teman ya. Tapi sebelum itu teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mau ke channel tentang jenis pupuknya, silahkan dilihat di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja, kita mulai dari pupuk yang pertama ya teman-teman. Pemupukan dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Untuk pupuk yang pertama, itu menggunakan jenis pupuk Garsoni NPK 12622 plus TE sebanyak 3 kg per pokok. Jarak pemupukan yaitu 2 meter dari pokok. Terlepas dari mereknya, pupuk yang didesain unsur haranya 12622 plus TE memang dikhususkan untuk sawit yang masa TM. Empat bulan selanjutnya memasuki fase tahap pemupukan 2 dengan menggunakan merek yang berbeda namun dengan kandungan unsur hara yang sama, yaitu menggunakan pupuk HNG atau Huachang Grow Max NPK 12622 plus TE sebanyak 3 kg per pokok, dan jarak pemupukan yaitu ditebarkan 3 meter dari pokok. 4 bulan kemudian masuk ke fase pemupukan tahap 3. Di fase tahap 3 ini, petani Malaysia ini menggunakan pupuk 1 kali OP plus B. Kandungannya 10,0254 plus 0,5 B2O3 sebanyak 3 kg per pokok juga. Sedangkan jaraknya 2 meter dari pokok. Lalu istimewanya apa ketiga dari jenis pupuk ini? Untuk yang pertama, NPK 12622 plus TE memang pupuk yang didesain khusus untuk sawit masa TM. Pupuk majemuk ini di dalamnya sudah mengandung unsur makro dan unsur mikro yang diperlukan untuk sawit. Apakah pupuk ini bisa digantikan dengan pupuk jenis lain? Tentu saja boleh, dengan memperhatikan formasi daripada persentase NP dan K-nya. Kita bisa menggunakan pupuk yang lain yang dikhususkan untuk sawit di masa TM. Contohnya, kita bisa menggunakan pupuk 12622 dari Mahkota dengan kandungan yang persis sama. Tentunya ini sama saja. Tapi kita juga bisa menggunakan 13627 tentu kandungannya lebih besar. Bisa juga kita menggunakan pupuk dari NPK sawit yaitu 13827. Bisa juga kita menggunakan 13627 dari Haikai Plus. Nah, sekarang bagaimana dengan pupuk yang kedua ini? Pupuk yang kedua ini dari HNG yaitu NPK 12622 plus TE. Pupuk ini juga sama halnya dengan pupuk yang pertama. Lihat dari kandungannya, maka porsi daripada persentase unsur haranya itu sama saja. Namun produksi pabriknya berbeda. Bolehkah pupuk ini digantikan dengan pupuk yang lain? Tentu saja boleh. Anda bisa menggunakan seperti yang pertama yaitu NPK 12622 atau 13827 plus 0,5 B. Bisa juga dari Haika plus 13627 plus 0,65% B. Bisa juga 13627 dari Mahkota. Nah, sekarang bagaimana dengan pupuk yang satu ini? Tentu kita akan kesulitan mencarikan persamaan dari pupuk yang satu ini di Indonesia. Pupuk ini dikhususkan ditaburkan di fase pemupukan yang ketiga. Dengan menitik beratkan
kandungan kalium tertinggi ini, diharapkan pupuk ini dapat memotong fase vegetatif pada pemupukan yang pertama dan kedua untuk menjadi fase generatif pada pemupukan yang ketiga ini. Caranya adalah mengurangi daripada unsur N, meniadakan unsur P, kemudian meninggikan unsur K. Namun tetap memberikan unsur hara mikro sebagai penyeimbangnya. Dengan demikian, pupuk ini sangat relevan digunakan untuk sawit. Dengan tidak mengurangi dosis per tahunnya, namun kita sudah bisa mendesain pupuk di fase yang ketiga. Dengan model pupuk seperti ini, maka pertumbuhan akar, batang, dan daun dihentikan, kemudian nutrisi akan disalurkan ke bagian pembuahan. Sehingga buah bisa menjadi besar, berat, dan mengkilat. Dan apakah pupuk ini bisa digantikan dengan pupuk yang lain? Mari kita lihat tabel berikut. Di Indonesia banyak sekali pupuk yang beredar, yaitu Konkali dan Konkali B. Namun sayangnya pupuk ini tidak memiliki kandungan N. Sedangkan 1 kali OP plus B, di samping dia tetap memberikan unsur hara mikro, tetap juga akan memberikan unsur hara nitrogen sebagai pupuk makronya. Hal ini bertujuan untuk sebagai penyeimbang unsur hara untuk tanaman. Karena jika tidak sesuai antara N dan K, maka akan terjadi white strip pada daun dan ini berakibat fatal pada produktivitas tanaman itu sendiri. Lalu, bagaimana solusinya? Jika kita tidak bisa mendapatkan pupuk 1 kali OP plus B, maka pilihan kita adalah kita bisa menggunakan Konkali B dengan menambahkan urea di depannya sebagai sumber nitrogen. Akan tetapi Anda harus menghitung berapa keperluan urea untuk memenuhi unsur nitrogen tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh yang sama atau setidaknya mirip dengan kandungan unsur hara atau model pemupukan yang digunakan pada petani Malaysia tersebut.